pagi semuanya. Yang terhormat kepada Bapak Kasim Eskom MM selaku dosen mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Baik, perkenalkan nama saya Juta Nisha. Di sini saya bersama teman-teman saya yaitu Saya Angela, saya Sapna, Saya Siti Radia, saya Indah Kurniasari. saya Alkara Kanaya Desindri. Di sini kami akan berbagi materi kepada teman-teman semua, yaitu mengenai lembaga asuransi dan dana pensiun. Oke, di sini saya akan menjelaskan lembaga asuransi dan dana pensiun. Secara singkatnya, yaitu lembaga kedua ini merupakan lembaga non-bank atau LKNB yang memegang peran strategis, yang dimana menyediakan layanan keuangan jangka panjang serta perlindungan risiko. Nah, tujuan penulisannya yang pertama menjelaskan pengertian, mengkaji bagaimana kedua lembaga ini beroperasi, dan yang terakhir menganalisis studi kasus. Oke. Lanjut ke pengertian asuransi. Asuransi itu sendiri berasal dari kata bahasa Inggris yaitu insurance yang artinya pertanggungan. Nah, kalau secara singkatnya nih teman-teman, asuransi itu perjanjian antara dua belah pihak yang dimana ada penanggung dan tertanggung. Yang dimana tertanggung ini wajib membayar uang premi terhadap penanggung, dan penanggung itu sendiri wajib memberi jaminan ganti rugi jika mengalami musibah seperti kecelakaan, sakit, atau kerusakan barang. Dasar hukum asuransi itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, yang dimana sebagai perjanjian antara penanggung dan tertanggung seperti yang telah saya jelaskan tadi. Dan objek asuransi ini meliputi jiwa, kesehatan, benda, serta tanggung jawab hukum. Nah, penanggung ini menghitung asuransi itu melalui ilmu aktuaria, yang dimana menggunakan matematika, terutama statistik serta probabilitas. Contohnya nih, misalkan ada seorang membeli rumah seharga 200 juta karena tidak ingin mengalami musibah atau kebakaran nantinya. Jadi si bank itu membeli asuransi kepada perusahaan asuransi. Nah, jadi kalau benar-benar nih terjadi kebakaran, itu tuh tidak sepenuhnya ditanggung oleh si pembeli rumah, tetapi sudah diserahkan kepada perusahaan asuransi. Prinsip dasar asuransi itu sendiri ada 6. Yang pertama, kepentingan yang diasuransikan. Pihak yang mengasuransikan harus memiliki kepentingan atas objek yang diasuransikan. Yang kedua, itikat baik. Nah, keduanya ini harus memiliki kejujuran serta keterbukaan dalam memberikan informasi. Nah, yang ketiga, penyebab utama. Klaim asuransi harus dibayar jika kerugiannya tuh memang karena penyebabnya langsung. Yang keempat, ada ganti rugi. Tertanggung hanya akan menerima ganti rugi jika sesuai dengan nilai kerugiannya, tidak lebih dan tidak kurang. Subrogation, setelah membayar klaim, hak menuntut pihak ketiga atas kerugian berpindah ke perusahaan asuransi. Dan terakhir, contribution, jika objek asuransi di berbagai perusahaan, maka masing-masing itu akan membayarnya sesuai dengan apa yang telah diasuransikan. Contohnya nih, jika seseorang mengasuransikan nilai 200 juta, tetapi ada 3 perusahaan. Nah, perusahaan pertama itu dia mengasuransikan 200 juta, kedua dan ketiga itu 100 juta masing-masingnya. Jadi total pertanggungannya tuh 400 juta. Lalu terjadinya kebakaran karena rumahnya seharga 200 juta, maka tidak sepenuhnya 3 perusahaan ini membayar atau ganti rugi 200 juta. Contohnya yang pertama, perusahaan A itu akan menggantikan 100 juta, perusahaan B dan C akan menggantikan 50 juta. Jadi totalnya itu sesuai dengan kerugian yang ada, 200 juta, dan itu akan dibagikan sesuai nilai yang pernah dikeluarkan. Nah, jenis-jenis perusahaan asuransi itu sendiri ada 7. Saya akan jelaskan satu persatu secara singkat. Pertama, asuransi kerugian. Asuransi kerugian menanggung risiko kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum pihak ketiga. Asuransi jiwa itu hanya menanggung risiko berkaitan dengan hidup atau meninggalnya seseorang. Reasuransi itu menanggung ulang risiko yang dihadapi
bagi perusahaan asuransi lainnya. Yang keempat, pialang asuransi, perantara antara nasabah dan perusahaan asuransi mewakili kepentingan nasabah. Yang kelima, ada pialang reasuransi, yang dimana perantara reasuransi mewakili kepentingan perusahaan asuransi. Yang keenam, penilai kerugian asuransi, yaitu menilai kerugian pada objek yang diasuransikan. Dan terakhir, konsultan aktuaria, yaitu ia memberikan jasa aktuaria atau perhitungan untuk perusahaan asuransi dan dana pensiun. Nah, ruang lingkup perusahaan asuransi itu seperti asuransi kerugian, jiwa, dan reasuransi itu berbeda. Seperti perusahaan asuransi kerugian itu sendiri hanya boleh menjalankan usaha asuransi kerugian, termasuk reasuransi. Kalau asuransi jiwa tuh hanya boleh menjalankan usaha asuransi jiwa, kesehatan, kecelakaan diri, anuitas, serta mendirikan dan mengelola dana pensiun sesuai aturan. Dan terakhir, perusahaan reasuransi hanya boleh menjalankan usaha pertanggungan ulang. Jadi sekarang saya sudah menjelaskan apa itu pengertian dari asuransi. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan tentang dana pensiun. Oke, di sini saya akan memberi pengertian tentang dana pensiun. Dana pensiun adalah sejumlah uang yang dikumpulkan secara bertahap selama masa kerja aktif seseorang dan digunakan sebagai sumber pendapatan ketika pensiun. Dana ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan finansial di masa tua ketika seorang tidak lagi produktif secara ekonomi. Oke, di sini ada jenis-jenis dana pensiun, yaitu pertama dana pensiun pemberi kerja atau DDPK. Jenis yang pertama adalah dana yang dibuat oleh individu atau sebuah badan yang memperkerjakan karyawan. Individu atau badan tersebut berlaku sebagai pendiri dan menyelenggarakan program dana hari tua tersebut untuk seluruh karyawan. Iurannya bersifat pasti dan pemberian hasil pengumpulan dana kepada karyawan adalah kewajiban pemberi kerja. Yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Jenis yang terakhir, dana yang dibuat oleh lembaga keuangan seperti bank, sehingga iurannya bersifat pasti dan hanya dibebankan pada pemberi kerja, serta besarannya berdasar pada keuntungan pemberi kerja. Oke, di sini juga ada sumber dana dan mekanisme pembayarannya. Sumber dana pensiun, iuran peserta. Dana pensiun secara umum berasal dari iuran yang dibayarkan secara berkala oleh peserta, baik secara mandiri atau melalui pemberi kerja. Untuk investasinya, dana pensiun yang telah terkumpul dari iuran peserta akan diinvestasikan oleh lembaga pengelola dana pensiun dalam berbagai instrumen investasi sebagai saham, obligasi atau reksadana. Dan ada juga lembaga sosial, contoh BPJS Ketenagakerjaan. Beberapa program pensiun seperti BPJS Ketenagakerjaan juga menyelenggarakan program dana pensiun bagi pekerja. Nah, untuk mekanisme pembayaran pencairannya itu peserta dapat memulai mencairkan dana pensiun mereka ketika mencapai usia pensiun yang ditentukan. Dalam program dana pensiun yang diikuti ada pembayaran, peserta memiliki pilihan untuk menerima dana pensiun secara bulanan sebagai pendapatan tetap atau secara sekaligus. Nah, untuk perhitungannya, besaran dana pensiun yang akan diterima peserta dihitung berdasarkan besaran iuran yang dibayarkan, masa kerja, dan hasil investasi selama kepesertaan. Nah, untuk lembaga pengelolaan dana pensiun atau LPDP, lembaga yang mengelola dana pensiun bertanggung jawab untuk memastikan pembayaran dana pensiun kepada peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, untuk regulasi dan pengawasannya, regulasi dan pengawasan dana pensiun di Indonesia diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melalui peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun dan peraturan OJK yang berkaitan dengan dana pensiun. OJK memastikan pengelolaan dana pensiun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan melindungi hak-hak peserta.
segitu saja tentang dana pensiun. Saya akan memberikan ke rekan saya. Nah, sekarang bagian subanalisis yang pertama, kita akan membandingkan nih lembaga asuransi dan dana pensiun secara strukturalnya. Pertama, bentuk lembaga dari lembaga asuransi itu lembaga keuangan non-bank yang bergerak di bidang perlindungan risiko. Contoh yang ada di Indonesia yaitu PT Asuransi Jiwarasya, Prudental, dan Aksa Mandiri. Di dana pensiun, lembaga yang mengelola tabungan di hari tua, contohnya dana pensiun pegawai bank, DPPK, dan BRI DPLK. Dasar hukumnya, lembaga asuransi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian dan dana pensiunnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Keduanya ini diawasi oleh OJK langsung, tapi dana pensiun lebih condong dan tunduk pada regulasi khusus dana pensiun. Lalu kepesertaan di sini adalah bagaimana sih sifat partisipasi dalam kedua lembaga ini. Dalam lembaga asuransi bersifat sukarela dan individu. Peserta bisa saja membeli polis kapan saja. Dalam dana pensiun biasanya wajib atau sukarela, umumnya terikat pada hubungan kerja untuk DPPK atau pilihan pribadi DPLK. Dalam sifat yang wajib itu biasanya misalnya nih kita kerja dapat gaji 2 juta, nah jadi 2 juta ini tidak langsung kita terima secara bersih. Jadi 2 juta itu dipotong perusahaan untuk membayar asuransi dan dana pensiun. Jadi mungkin yang akan kita dapatkan itu sekitar 1.600.000 dan bisa juga secara mandiri. Jadi perusahaan itu tidak memotong gaji kita, tetapi kita membayarkan sendiri dana pensiun itu secara mandiri. Selanjutnya, dalam aspek pendanaan, lembaga asuransi itu mendapat dana dari premi yang telah dibayar oleh peserta tertanggung, sedangkan dana pensiun mendapat dananya dari iuran peserta atau pemberi pekerja ditambah hasil investasi. Selanjutnya, kreditan investasi. Lembaga asuransi sendiri mempunyai premi yang diinvestasikan oleh perusahaan untuk keuntungan dan pembayaran klaim. Sedangkan dana pensiun, dananya diinvestasikan secara hati-hati untuk jangka panjang guna memberi manfaat saat pensiun. Selanjutnya, kita akan membahas perbandingan secara fungsionalnya. Tujuan utama dari lembaga asuransi itu memberikan perlindungan terhadap resiko yang tidak kita ketahui ke depannya seperti kecelakaan, kebakaran, kerusakan properti, bahkan kematian. Dalam dana pensiun memberikan penghasilan di masa pensiun ketika seseorang sudah tidak produktif atau sudah berusia lanjut. Bentuk manfaat dari lembaga asuransi ini seperti ganti rugi atas kejadian tertentu yang berbentuk klaim asuransi. Manfaat atau hasil yang kita dapatkan ini hanya keluar jika terjadi resiko atau ketika terjadi adanya tadi seperti kecelakaan, kebakaran, dan lain-lain. Sedangkan dana pensiun, manfaat pensiun dibayarkan rutin bulanan atau sekaligus saat usia pensiun dan tidak perlu kejadian risiko untuk mencarikan dana. Nah, manfaat ini ada yang bulanan dan sekaligus. Bulanan ini biasanya terjadi pada pegawai instansi. Jadi setelah mereka pensiun, uang dana pensiunnya itu dibayarkan secara bulanan, jadi tidak langsung. Nah, ada juga pegawai yang setelah dia pensiun itu dibayarkan langsung, jadi dalam nominal yang besar. Selanjutnya, jangka waktu. Lembaga asuransi bersifat jangka pendek hingga menengah, tergantung polis. Jadi tidak bisa nih, misalnya baru tekan polis di bulan ini dan ternyata 2 bulan kemudian kita terkena musibah. Nah, kita tuh belum tentu bisa mengklaim dana dari lembaga asuransi itu. Nah, biasanya juga ada ketentuan dan persetujuan gitu di dalam polis. Jadi kayak ada rentang waktu berapa mereka baru bisa mengklaim uang ganti rugi tersebut. Nah, dana pensiun itu bersifat jangka panjang dari awal bekerja hingga pensiun. Jadi dana ini dapat diklaim setelah si peserta ini memasuki pensiun. Selanjutnya, subanalisis perbandingan fungsional. Masih sambungan yang tadi. Jadi ini dalam bentuk perhitungan manfaat lembaga asuransi,
berdasarkan jumlah premi dan tingkat risiko yang diasuransikan. Dana pensiun berdasarkan masa kerja, jumlah iuran, dan hasil investasi. Keduanya dihitung dalam ilmu aktuaria dan menggunakan proyeksi manfaat. Lanjut, waktu pembayaran lembaga asuransi dibayar saat klaim diajukan setelah terjadi resiko. Dana pensiun dibayar saat peserta masuk usia tertentu. Jadi bedanya, lembaga asuransi ini diajukan setelah adanya resiko. Misalnya kita punya restoran nih, restoran ini terbakar, jadi kita harus mengajukan dulu resiko ini ke pihak lembaganya, baru kita akan mendapat ganti rugi. Kalau dana pensiun itu sifatnya kita baru bakal mendapat uang pensiun itu setelah kita selesai tidak memasuki usia produktif lagi. Selanjutnya, ini menganalisis kontribusi ekonomi. Di dalam lembaga asuransi itu ada 4 poin. Yang pertama, menjaga stabilitas finansial individu dan rumah tangga. Kedua, meningkatkan rasa aman dan dalam berusaha. 3, menghimpun dana investasi jangka panjang. Yang keempat, mendukung keuangan nasional. Yang pertama nih, memberikan perlindungan dari resiko tak terduga yang tadi sudah dibahas, seperti sakit, kecelakaan, kebakaran, dan lain-lain. Yang kedua, mengurangi beban negara karena individu lebih mandiri dalam menanggung resiko pribadi. Jadi, karena adanya kesadaran diri akan resiko yang terjadi di masa depan, negara nih dapat menjaga stabilitasnya karena pihak atau masyarakat tuh dapat menanggung resiko pribadi secara mandiri. Yang kedua, meningkatkan rasa aman dalam berusaha. Nah, perusahaan ini lebih percaya diri dalam menjalankan bisnis karena terlindungi oleh resiko kerugian. Yang kedua, menjadi alat mitigasi resiko dalam dunia usaha dan investasi. Yang ketiga, menghimpun dana investasi jangka panjang. Premi yang terkumpul diinvestasikan dalam sektor produktif, contohnya tuh infrastruktur, pasar modal, obligasi, dan surat-surat berharga lainnya. Yang kedua, meningkatkan likuiditas dalam pendalaman pasar keuangan. Yang keempat nih, mendukung sistem keuangan nasional, yaitu menjadi bagian dari ekosistem keuangan non-bank yang memperkuat stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Yang kedua, berperan dalam stabilisasi ekonomi saat krisis melalui mekanisme kompensasi kerugian. Selanjutnya, ini kontribusi dalam stabilitas dan pertumbuhan ekonomi dari dana pensiun, yaitu meningkatkan kesejahteraan lansia, mendorong pertumbuhan investasi domestik, meningkatkan tabungan nasional, menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Yang pertama, memberikan jaminan penghasilan pasca kerja, mengurangi risiko kemiskinan usia tua. Yang kedua, mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial pemerintah. Nah, jika dari usia produktif ini sudah bekerja dan dana dan uang gajinya tuh ditabungkan atau diinvestasikan pada dana pensiun, itu dapat mengurangi risiko kemiskinan. Jadi yang sebelumnya mereka ini konsumen aktif akan tetap menjadi konsumen aktif setelah pensiun. Yang kedua, mendorong pertumbuhan investasi domestik, yaitu dana yang dikelola diinvestasikan ke instrumen jangka panjang seperti obligasi pemerintah, saham, properti, atau yang lainnya. Yang kedua, menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi pembangunan nasional. Yang ketiga, meningkatkan tabungan nasional, yaitu dapat mendorong masyarakat nih untuk menabung dari usia produktif. Yang kedua, tabungan pensiun memperkuat fondasi pembiayaan internal negara. Yang empat, atau yang terakhir, menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Artinya, pensiunan yang terjamin finansial akan tetap menjadi konsumen aktif seperti pembahasan sebelumnya, menekankan potensi konflik sosial akibat ketimpangan kesejahteraan pada usia non-produktif. Nah, di sini ada analisis resiko sistemik dan non-sistemik dalam pengelolaan asuransi dana pensiun. Resiko sistemik itu resiko yang dapat mengguncang stabilitas sistem keuangan secara luas atau universal, berdampak pada sektor ekonomi lain. Sedangkan risiko non-sistemik itu sebaliknya, adalah risiko yang terbatas pada suatu perusahaan dan tidak bersifat universal atau mengguncang
keuangan yang lain. Resiko sistemik ini ada terbagi lagi menjadi 4 poin. Ada resiko gagal bayar skala besar, resiko investasi berskala makro, interkoneksi dalam lembaga keuangan, resiko regulasi dan kebijakan. Resiko gagal bayar skala besar nih, contohnya saat lembaga keuangan gagal membayarkan atau memberikan klaim terhadap pesertanya saat ada misalnya musibah, kebakaran atau bencana yang dapat membuat orang tuh mengklaim dananya secara massal gitu. Lalu resiko investasi berskala makro, yaitu kedua lembaga menempatkan dana besar di pasar modal dan surat berharga negara. Jika terjadi krisis pasar atau crash, nilai aset ini turun tajam, jadi berdampak pada sistemik perbankan, pasar modal, dan fiskal negara. Lalu kita lanjut ke resiko non sistemik. Di sini ada 4 poin juga: resiko operasional, aktuarial, likuiditas, reputasi, resiko pasar, dan valuasi aset. Resiko operasional nih, ini disebabkan oleh pihak internal. Jadi bisa jadi itu human error atau salah pencatatan, itu yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Sedangkan aktuaria itu seorang aktuaris salah menghitung atau adanya terjadi kesalahan pada sistem, jadi berdampak panjang pada kerugian perusahaan secara jangka panjang. Resiko likuiditas adalah ketika klaim asuransi atau perjanjian pensiun meningkat drastis, namun cadangan kas tidak cukup untuk membayar seluruh peserta ini. Sama seperti risiko gagal bayar berskala besar, tapi ini lebih ke pihak internalnya. Selanjutnya ada risiko reputasi dan risiko pasar dan valuasi aset. Selanjutnya, nah yang terakhir nih, karena materi ini berhubungan dengan modernisasi, kita akan membahas analisis perkembangan teknologi. Digitalisasi melalui insurtech dan fintech telah membawa perusahaan besar dalam industri asuransi dan dana pensiun. Insurtech memanfaatkan teknologi seperti AI, big data, machine learning untuk meningkatkan efisiensi dalam klaim, underwriting, distribusi produk asuransi yang memungkinkan nih penyesuaian produk lebih tepat dengan kebutuhan individu. Sementara fintech mempermudah pembayaran iuran dana pensiun dan pemantauan investasi secara real time melalui platform digital, membuka akses yang lebih luas pada masyarakat. Secara keseluruhan dari insurtech dan fintech ini membuat pengelolaan dana pensiun menjadi lebih efisien, terjangkau, serta memberi masyarakat kendali lebih besar atas masa depan finansial mereka. Baik, setelah ini kita akan membahas studi kasus mengenai kasus ini. Baik, di sini saya akan mempresentasikan studi kasus terkait lembaga asuransi. Nah, studi kasus yang saya ambil di sini itu perusahaan AJB Bumi Putra 1912. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan profil perusahaannya terlebih dahulu. Nah, AJB Bumi Putra 1912 ini merupakan perusahaan asuransi jiwa tertua di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1912. Nah, perusahaan ini berbentuk usaha bersama atau mutual, yang artinya dipegang oleh seluruh pemegang polis, bukan dipegang oleh seluruh pemegang saham. Nah, sebelumnya pemegang polis itu adalah orang ataupun entitas yang membeli atau memiliki polis. Nah, mereka bertanggung jawab untuk membayar preminya dan dapat mendapatkan manfaat dari pembayaran tersebut. Nah, produk utamanya itu adalah asuransi jiwa dan juga pendidikan. Dan selama bertahun-tahun AJB Bumi Putra ini dipercaya di berbagai kalangan termasuk guru, PNS, dan masyarakat umum sebagai tempat menabung untuk masa depan. Nah, next saya akan menjelaskan permasalahan yang terjadi. Nah, Bumi Putra ini mulai kesulitan membayar klaim itu pada tahun 2010. Nah, hal ini karena utang perusahaan menggunung akibat gagalnya investasi.
Nah, utang perusahaan itu mencapai 22,77 triliun rupiah. Sedangkan aset yang dimiliki perusahaan itu hanya senilai 12,1 triliun rupiah. Nah, kondisi perusahaan itu terus memburuk sehingga semakin banyak nasabah yang belum dibayarkan preminya. Nah, Direktur Utama Bumi Putra yaitu Bustari Infandi mengatakan pembayaran klaim itu tidak berjalan lancar dikarenakan kondisi Bumi Putra ini beberapa tahun terakhir itu belum dapat memenuhi ketentuan ukuran kesehatan keuangan perusahaan asuransi jiwa. Nah, selanjutnya kebijakan yang diambil oleh AJB Bumi Putra. Ini salah satu kesalahan besar manajemen Bumi Putra adalah melakukan investasi pada aset-aset properti yang macet atau tidak produktif lagi. Tak hanya itu, mereka juga mempertahankan gaji direksi yang sangat tinggi meskipun mereka dalam keadaan yang rugi. Nah, pihak manajemen itu juga memutuskan secara sepihak untuk menunda pembayaran klaim nasabah dan tidak memberikan kepastian apapun kepada nasabah. Nah, hal itu muncullah keresahan dan kekecewaan yang luas dari para pemegang polis. Nah, selanjutnya ini ada dampak yang ditimbulkan. Nah, krisis ini berdampak besar kepada masyarakat, terutama pada para pemegang polis atau kepada para nasabah nih yang merasa dirugikan. Nah, mereka tidak hanya kehilangan kepercayaan kepada perusahaan AJB Bumi Putra, tetapi kehilangan kepercayaan terhadap seluruh industri asuransi. Nah, ribuan orang ini melakukan aksi demonstrasi di berbagai kota, termasuk di kantor pusat AJB Bumi Putra di Jalan Jenderal Sudirman nomor 75 di Jakarta Selatan, serta di berbagai cabang-cabang AJB Bumi Putra ini, seperti di Surabaya, Medan, Bandung, dan juga di Pontianak. Nah, para nasabah ini demonstrasi itu menuntut kejelasan nasib klaim dan meminta pertanggungjawaban dari pihak manajemen AJB Bumi Putra. Nah, selanjutnya ini ada analisis kasus Bumi Putra. Yang pertama itu ada masalah dalam manajemen dan tata kelolanya. Nah, yang pertama itu seperti gagal dalam mengelola premi nasabah secara hati-hati. Yang kedua itu tidak ada pemilik tunggal yang bertanggung jawab karena usaha ini berbentuk mutual atau usaha bersama. Yang ketiga, ini perusahaan terlalu besar dan juga tidak transparansi sehingga susah untuk diawasi. Nah, selanjutnya ada masalah dalam keuangannya nih, seperti kewajiban membayar klaim sangat tinggi, tapi aset yang dimiliki oleh perusahaan itu menurun. Selanjutnya investasi tidak optimal, bahkan ada beberapa diduga masuk ke proyek-proyek yang tidak produktif lagi. Yang ketiga itu tidak ada modal tambahan dari pemilik dikarenakan tidak ada pemegang saham seperti yang saya jelaskan tadi, karena perusahaan ini berbentuk usaha bersama atau mutual, jadi tidak ada pemegang sahamnya. Nah, yang terakhir itu ada masalah regulasinya. Nah, OJK itu sulit untuk mengawasi AJB Bumi Putra ini karena struktur usahanya itu tidak seperti PT biasa atau PT pada umumnya. Nah, yang selanjutnya tidak ada aturan khusus tentang bagaimana sih kita menyelamatkan perusahaan yang berbentuk mutual ini. Jadi belum ada upaya seperti itu. Selanjutnya, nah ini upaya yang dilakukan AJB Bumi Putra. Nah, sebagai upaya penyelamatan nih AJB Bumi Putra itu, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan terus melakukan pemantauan dan juga pendampingan terhadap proses penyihatan keuangan AJB Bumi Putra 1912. Nah, hingga akhir Juli 2024, AJB itu tercatat telah membayarkan klaim kepada 79.743 pemegang polis dengan total nilai sebesar 241,5 miliar rupiah. Selain itu, OJK telah memberikan persetujuan atas perubahan rencana penyihatan keuangan atau RPK AJB pada 1 Juli 2024 dan terus melakukan monitoring terhadap implementasinya melalui laporan berkala serta pertemuan langsung dengan pihak manajemen AJB Bumi Putra ini. Nah, dalam pertemuan terakhir yang dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2024, diketahui bahwa AJB telah mulai melaksanakan isi perubahan RPK tersebut. Nah, langkah-langkah ini mencerminkan komitmen OJK untuk menjaga stabilitas industri asuransi dan berusaha untuk memulihkan kepercayaan nasabah terhadap AJB melalui pendekatan yang bertahap
terukur dan juga diawasi secara ketat. Oke, baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, setelah mendengar penjelasan tentang apa itu dana pensiun, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus penyelenggaraan dana pensiun di salah satu bank di Indonesia, yaitu Bank Nusa Tenggara Timur. Nah, pada tahun 2022 sampai 2024, PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur atau Bank NTT ini ada masalah serius sama pembayaran tunjangan hari tua atau dana pensiun terhadap 26 pensiunan mereka. Yang seharusnya 26 orang ini menerima dana pensiun, tetapi dana pensiunnya itu tidak diterima sama mereka, diduga akibat penyimpangan sama pengurus Badan Kesejahteraan Karyawan atau BKK Bank NTT itu sendiri. Nah, karena mereka 26 orang ini tidak menerima dana pensiun yang harusnya mereka terima, mereka mengadukan masalah ini ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur atau Kejati NTT. Nah, penundaan pembayarannya ini terjadi sejak 2022 sampai 2024 karena kan diduga sama tadi itu pengurus BKK-nya itu melakukan penyimpangan dalam pengelolaan dana pensiun itu sendiri. Nah, kebijakan yang diambil itu sesudah mereka mengadukan permasalahan ini, kan mereka melalui proses misalnya musyawarah atau semacamnya. Jadi Kejati ini mempunyai tim intelijen yang melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait seperti BKK atau pensiun yang tidak menerima dananya tadi sama pihak banknya. Nah, terus mereka dapatlah solusi yang diambil itu banknya harus membayarkan dana pensiun itu sebesar kurang lebih 7 miliar kepada 26 pensiunan tadi melalui rekening masing-masing pada Juni 2024. Nah, kedua itu ada penandatanganan bukti transfer dilakukan di kantor Kejati sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas juga sebagai bukti bahwa bank tersebut sudah membayarkan dana pensiun tadi yang dipermasalahkan. Nah, untuk implikasi kasus Bank NTT-nya, kasus ini menunjukkan ke kita bahwa penyimpangan dalam pengelolaan dana pensiun ini dapat merugikan pihak-pihak terkait seperti pensiunannya sendiri dan mencoreng nama baik atau reputasi instansi tadi. Terus mengingatkan kita juga bahwa penting bagi lembaga keuangan untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan memastikan adanya mekanisme pengawasan yang efektif supaya masalah-masalah tadi tidak muncul yang dapat seperti saya katakan tadi mencoreng nama baik bank itu sendiri. Nah, dampaknya penyelewengan dana pensiun ini sendiri ada dua, yaitu bagi pensiunannya, karena terlambatnya pencairan tadi dana pensiun itu dapat berdampak kepada stabilitas ekonomi atau kesejahteraan hari tua para pensiunan tersebut. Karena mereka kehilangan akses terhadap dana yang merupakan hak mereka itu sendiri, sehingga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, kalau orang udah pensiun itu kan berarti udah nggak bekerja, jadi mereka tidak mendapatkan gaji atau upah. Jadi mereka biasanya para pensiunan itu mengharapkan dana pensiun tersebut untuk melangsungkan hidupnya sehari-hari atau biayanya begitu. Jadi kalau misalnya dana tersebut ditunda atau mereka tidak dapatkan itu, jadi mereka kesulitan untuk membiayai hidup mereka sehari-hari begitu. Nah, dampak bagi Bank NTT itu pasti kepada reputasi banknya sebagai lembaga keuangan daerah. Itu tuh dapat memunculkan rasa ketidakpercayaan dari publik atau masyarakat dan pemerintah yang lebih tinggi lagi dari mereka, karena mereka ini mengganggu kredibilitas bank dalam jangka panjang, sama mereka bisa dapat sanksi dari regulator. Nah, dampak terhadap sistem keuangannya ini mencerminkan tuh lemahnya pengawasan dan tata kelola lembaga keuangan dari misalnya auditornya sendiri
yang berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan formal, khususnya pengelolaan dana pensiun itu sendiri. Nah, untuk analisis kasusnya dari sudut pandang tata kelola, seperti tadi saya jelaskan, kasus ini kayak menunjukkan kelemahan terhadap penerapan prinsip GCG khususnya dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Terus karena tidak ada pengawasan internal yang ketat, jadi oknum yang menyelewengkan dana tersebut itu ada kesempatan untuk melakukan ya penyimpangan untuk mereka ambil hak yang seharusnya bukan milik mereka. Terus perspektif resiko operasionalnya, ini nih bentuk nyata dari resiko operasional akibat kurangnya sistem kontrol dan pengendalian internal yang memadai. Jadi ini nih buat contoh kalau misalnya pemerintah tuh harus evaluasi rutin sama kegiatan unit kesejahteraan karyawannya. Yang berikutnya ada tinjauan regulasi dan kepatuhan. Jadi kalau misalnya bank ini sebagai lembaga keuangan harus memiliki kewajiban untuk memenuhi regulasi dan mengatur pengelolaan dana pensiun. Lemahnya penerapan sanksi internal dapat memperbesar peluang pelanggaran di masa mendatang. Jadi kalau misalnya hukumannya itu tidak setimpal, misalnya lebih rendah dari hal yang dilakukan, kejahatan yang dilakukan, itu kayak orang itu tidak jerah atau pikirnya oh sanksinya cuma segini gitu, tidak setimpal sama apa yang mereka dapatkan. Nah, di sini kami ada upaya penyelesaian dan pencegahan. Langkah penyelesaiannya seperti tadi, pihak Kejaksaan Tinggi NTT melakukan musyawarah antara pensiunan dan pengurus BKK sebagai korban dan tersangka. Hasilnya seperti tadi saya jelaskan, pada Juni 2024 bank tersebut melakukan transfer dana kurang lebih 7 miliar ke rekening 26 pensiunan tersebut yang dilakukan secara terbuka di kantor Kejati NTT untuk menjamin transparansi dari proses tersebut. Nah, strategi pencegahan supaya tidak ada kasus yang sama serupa. Satu, bisa penguatan pengawasan internal. Ini perlu dilakukan audit berkala serta pembenahan sistem pengendalian dana kesejahteraan. Kedua, rekonstruksi organisasi BKK. Perlu adanya penempatan individu berintegritas dan profesional dalam pengelolaan dana karyawan supaya mereka ini tidak mudah tergiur untuk melakukan penyimpangan, supaya tidak terjadi lagi kasus seperti ini. Kedua, ketiga, pendidikan keuangan untuk karyawan. Ini dilakukan bertujuan untuk peningkatan pemahaman tentang hak keuangan mereka sendiri dan mekanisme pelaporan apabila terjadi penyimpangan. Yang keempat, ada koordinasi dengan lembaga pengawas, pelibatan institusi seperti OJK, Kejati, atau auditor independen dalam sistem pengawasan berkala. Sekian dari saya mengenai penjelasan dana pensiun. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan dengan teman saya yang lain. Nah, dari studi kasus AJB Bumiputera 1912 dan studi kasus NTT, Bank NTT, di sini saya akan menganalisis dampak dan pembelajarannya. Nah, dari studi kasus AJB Bumiputera 1912, analisis dampaknya yaitu sebagai perusahaan asuransi tertua di Indonesia mengalami krisis keuangan yang parah akibat defisit ekuitas yang mencapai hampir 22 triliun, ketidakseimbangan antara jumlah kewajiban yang harus dibayarkan kepada pemegang polis dan total aset yang dimiliki perusahaan menimbulkan masalah besar dalam pemenuhan klaim. Dampak paling nyata adalah keterlambatan bahkan ketidakmampuan dalam mengatur hak-hak pemegang polis yang telah menyetorkan premi selama bertahun-tahun. Selain masalah keuangan, bentuk usaha bersama mutual yang dimiliki AJB Bumiputera juga menimbulkan tantangan serius dalam hal tata kelola. Tidak adanya struktur kepemilikan yang jelas menyebabkan lemahnya sistem pengawasan internal dan akuntabilitas pengambilan keputusan. Keadaan yang diperparah dengan rendahnya partisipasi aktif dari pemegang polis sebagai pemilik,
perusahaan yang seharusnya turut mengawasi jalannya manajemen. Nah, akibatnya AJB Bumitra ini kehilangan kepercayaan dari publik, terutama dalam sektor asuransi jiwa nasional. Nah, selanjutnya yaitu dari studi kasus AJB Bumitra, yaitu pembelajaran yang dapat diambil, yaitu terdapat beberapa pelajaran yang penting yang dapat diambil. Yang pertama, diperlakukan evaluasi mendalam terhadap efektivitas bentuk usaha bersama di Indonesia, terutama pada sektor jasa keuangan yang menyangkut dana masyarakat. Dan yang kedua yaitu perlunya penguatan regulasi yang secara spesifik mengatur perusahaan berbasis mutual agar tidak terjadi kekosongan hukum dalam penanganan krisis. Dan yang ketiga yaitu ada masyarakat harus mendorong untuk memahami hak dan risiko saat membeli produk keuangan seperti asuransi melalui peningkatan literasi keuangan. Nah, di sini ada analisis dampak pembelajaran studi kasus dana pensiun Bank NTT. Nah, analisis dampaknya yaitu kasus dana pensiun Bank NTT menunjukkan bagaimana pengelolaan keuangan jangka panjang yang tidak transparan dapat memicu ketidakstabilan institusi keuangan daerah. Terdapat dugaan bahwa dana pensiun yang dikelola oleh pihak internal digunakan untuk investasi yang tidak sesuai prinsip kehati-hatian atau bahkan tidak melalui kajian risiko yang memadai. Hal ini berpotensi merugikan pengawal, terutama mereka yang akan segera memasuki masa pensiun dan bergantung pada manfaat dana pensiun tersebut. Selain itu, penelitian di wilayah Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat, terutama pegawai, tentang perencanaan keuangan dan dana pensiun masih tergolong rendah. Minimnya orientasi terhadap masa depan dan kurangnya keterampilan dalam mengelola keuangan pribadi membuat risiko pengabaian dana pensiun menjadi lebih tinggi. Nah, apabila tidak secara segera ditangani, potensi ini bisa merugikan beban tambahan bagi pemerintah daerah. Nah, selanjutnya itu ada pembelajaran yang dapat kita ambil, yaitu studi ini menegaskan pentingnya tata kelola dana pensiun yang profesional, transparan, dan berorientasi jangka panjang. Pengelolaan dana pensiun, khususnya di lingkungan BUMD atau lembaga milik daerah, perlu tunduk pada prinsip kehati-hatian yang ketat dan pengawasan dari otoritas terkait. Selain itu, peningkatan literasi keuangan pegawai serta audit internal secara berkala harus menjadi langkah wajib untuk menjaga keberlanjutan manfaat dana pensiun. Pada kesimpulan materi yang kami ambil nih, yaitu lembaga asuransi dan dana pensiun merupakan bagian penting dari sistem keuangan non-bank yang memberikan perlindungan terhadap risiko dan menjamin kesejahteraan di masa tua. Keduanya berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penghimpunan dan investasi dana jangka panjang. Namun, seperti terlihat pada kasus AJB Bumitra dan Bank NTT, lemahnya tata kelola dan pengawasan dapat menimbulkan kerugian besar serta krisis kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, transparansi, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas lembaga-lembaga ini. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.